Lakukan 4 tips sederhana ini supaya interview bahasa Inggris kamu lolos dan berhasil, supaya kamu bisa secure kerja di luar negeri. Ada yang kayak gue nggak dulu udah learn dari influencer HRD, udah latihan bahasa Inggris dan segala macam, tapi tetap aja gagal terus setiap interview bahasa Inggris. So don't worry, alhamdulillah, walaupun gue nggak bisa bahasa Inggris banget, tapi gue gak secure kerjaan di luar negeri beberapa kali. Yuk kita dengerin 4 tips sederhana ini, yang dijamin increase your chance supaya lolos interview bahasa Inggris dan dapat tuh kerja di luar negeri. Nama gue Pandeka, gue karyawan biasa yang beruntung bisa hidup dan kerja di luar negeri di global company selama 1 dekade ke belakang. Di channel ini, kita sama-sama belajar gimana caranya punya investasi 1 miliar pertama dengan cara investasi ETF, kerja di luar negeri, dan perluas jaringan global kita. Satu, yang paling penting, what is yours is yours. Maksudnya gimana? Kalau rezeki nggak kemana. Intinya gue paham bahwa ketika kita udah berusaha keras, apalagi kadang-kadang ketika kita ngeliat job description, itu kok job description-nya kayak kita di dalam sebuah kertas gitu, itu kayaknya gue banget. Begitu udah latihan keras dan segala macamnya, kita tetap ditolak, itu rasanya gak enak banget, sedih banget. Apalagi kalau kita tahu juga, kerjaan ini adalah kerjaan yang kita cita-citakan. Rasanya sad, tapi kita gak boleh lebay. Seriously, poinnya gini, gue paham banget dan rasanya feel rejected multiple times tuh gak enak. Gue juga pernah di posisi kalian. Cuman, nomor 1 yang perlu teman-teman ingat, it's not always your fault. Kadang-kadang kita nggak akan terima di sebuah kerjaan itu abis interview bahasa Inggris. Itu karena mungkin aja kebetulan mereka lagi cari atau dapat kandidat internal, in which is mereka nggak butuh waktu banyak untuk beradaptasi. Atau sebenarnya kalian juga bagus, tapi kebetulan ada orang lain yang sedikit lebih bagus dari teman-teman. Jadi ya kita nggak pernah tahu. Jadi intinya nggak perlu kecewa-kecewa amat. Mungkin bukan karena teman-teman bahasa Inggris yang jelek, tapi memang ada orang lain aja yang kebetulan lebih bagus. Atau misalnya mereka lagi cari orang yang bisa bahasa China dan teman-teman sebenarnya bagus tapi cuma nggak bisa bahasa China. Ya gimana gitu ya, it's okay, it's not yours. Kedua, coba deh pakai hukum probability atau lakukan matematika sederhana. Misalnya gini, gue bilang ke lo bahwa kalau lo interview bahasa Inggris, lo akan dapat kerjaan yang lo pengenin di luar negeri. Dan gaji lo akan naik 3 kali lipat. Dan ini di negara yang lo kepengen banget kerjanya. Tapi, lo harus interview sampai 200 kali. Kira-kira, teman-teman mau nggak interview 200 kali pakai bahasa Inggris? Dan tahu di interview ke-200, teman-teman bakal secure kerjanya. Secure gaji 3 kali lipatnya. So, kalau di reject 1, 2, 3 kali, it's okay. Just keep trying. At some point, you will get accepted. Even if you can't speak English properly. That was me before. So don't worry. At some point lo akan dapat kerjaan yang lo pengen, tapi lo gak boleh stop berusaha. Karena Tuhan lebih tahu cocokkan mana kerjaan yang pengen lo dapetin. Nah, yang ketiga, itu yang tadi gue bilang, bahwa Tuhan lebih tahu mana yang lebih baik buat lo, untuk agama lo, dan untuk keluarga lo. Jadi, pas lagi interview kita ditolak, mungkin aja pekerjaan yang tadi lo kepengenin itu belum tentu baik buat keluarga lo, belum tentu baik buat kehidupan dan kesehatan lo. Mungkin bisa dapat bos yang jahat dan seterusnya. We never know. Just let God do the rest ketika lo udah do the best. Trust me, Tuhan gak akan salah alamat buat ngasih rezeki. Jadi tugas kita hanya untuk berusaha dan berlegowo kalau kita lagi dapat ujian. Toh gak ada yang luka kan dari badan kalian, cuma hatinya aja luka karena udah usaha. So cheer you up. So, I believe you're gonna get what you want, even itu dalam bahasa Inggris. Dan ingat ya, kalau kalian ke-reject berkali-kali, anggaplah kalian ke-reject 50 kali. Dan ke yang 51, teman-teman bisa dapat kerjaan yang teman-teman mau di luar negeri, pakai bahasa Inggris, dan dapat gaji 3 kali lipat. No one will remember your rejection from 1 to 50. People will remember your 51st successful interview. So, just do your best and let God do the rest. Nah, kalau Bryansis menemukan manfaat dari video ini, please like and subscribe ya. Dan kalau ada masukan tentang apa yang tadi baru gue bilang, please juga put di kolom comment section. Let's move on. Nah, yang kedua, rejection ini adalah opportunity. Opportunity kita buat improve interview kita dalam bahasa Inggris. Kita harus memanfaatkan momentum rejection ini. So, ketika teman-teman ke-reject, you don't waste it. You use it as opportunity, don't let it waste. 2 hal yang teman-teman harus lakukan. 1, harus dicatat. Ingat pertanyaannya tadi apa aja. Ingat jawaban teman-teman itu apa tadi. Kira-kira mana jawaban yang teman-teman ngerasa kok kurang atau bisa di-improve lagi. Dicatat dalam kertas atau dalam Word document yang teman-teman. Kira-kira kalau you get asked a similar question again in the future, what will you answer differently? This is an opportunity. This is a golden opportunity for you to get better in the next interview.
Yang kedua, teman-teman harus bertanya sama HR tersebut kenapa teman-teman ditolak. Nggak usah pikirin bakal dibalas apa enggak atau jawabannya seperti apa. Tapi dari pengalaman rejection gue yang beberapa kali di belakang, ketika kita tanya gagalnya kenapa, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kegagalan interview kita. Dan kalau kita humble enough untuk dengerin feedback dari orang lain, ini adalah opportunity kita buat improve di kemudian hari. Supaya interview kita bisa keterima lagi, bisa keterima terus, pas lagi interview bahasa Inggris. Tips yang ketiga, fix your English with others. Nah, pengalaman gue sendiri ketika lo udah pakai GPT, lo udah latihan, lo udah putih Word documents, lo udah latihan di depan kaca, lo ngerasa terlalu confident juga. Nah, ini bahaya nih. Kadang-kadang kalau kita praktis terlalu banyak, itu keluarnya jadi fake. Atau kadang-kadang juga yang kita kira itu bagus, itu jadi gak bagus karena udah keseringan latihan. Dan yang kira kita bagus sebenarnya gak bagus-bagus amat. Dan kita gak bisa judge itu sendiri, kita butuh orang lain buat bantuin kita. Nah, penting kita cari orang yang mungkin bahasa Inggrisnya lebih bagus dari kita. Karena kadang grammar kita itu bisa salah dan reception dari orang yang menginterview kita itu jadi beda. Yang kita kira bagus, bahasa Inggris ternyata nggak bagus. Jadi, atau cari aja teman yang ngerti bahasa Inggris sedikit-sedikit yang bisa mengkoreksi kita, yang kira-kira bisa mengkoreksi kita ketika kita melakukan kesalahan. Gue merasakan benefitnya ketika gue coba roleplay sama temen gue, sama pasangan gue yang bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada gue. Banyak hal-hal yang even ChatGPT udah kasih tahu gue, influencer HRD udah kasih tahu ke gue, itu di-fix sama teman gue atau pasangan gue yang melihat cara gue berkomunikasi dalam bahasa Inggris di interview yang akan gue datengin, itu di-fix sama orang-orang terdekat gue. Itu penting. Even orang Singapura which is yang tinggal di sini udah pakai bahasa Inggris dari kecil, dari orok, itu juga ngajak gue untuk menjadi role playnya dia ketika dia mau interview. Dan dia merasakan benefitnya ketika gue bilang ada beberapa hal yang harus di-improve. So, it's not necessarily that if you already like fluent in English, you will nail the whole things easily. Enggak juga. You need to practice with others before doing this interview. Nah, kalau bro and sis masih bingung dan pengen nanya sesuatu, please komen di kolom section di bawah ya. Tips keempat, tips yang paling penting, tips yang I wish I knew since I was a little. Tapi gue baru tahu ini beberapa tahun ke belakang dari recruiter, headhunter, company salah satu yang paling gede di dunia ini. Dua hal. Satu adalah menggunakan STAR Framework dan menjawab STAR Framework dengan 4 hal kunci yang dicari sama si interviewer. Oke, kita bahas STAR Framework dulu yang which is teman-teman mungkin juga udah tahu. Tapi gue yang udah kerja belasan tahun waktu itu juga nggak tahu ketika STAR Framework itu penting. S-nya apa? S-nya adalah situation. Nah, kadang-kadang kita tuh udah kayak excited banget buat ngejelasin apa yang ditanya sama si interviewernya, tapi lupa bahwa interviewer itu nggak tahu background kita atau nggak tahu detail tentang cerita kesuksesan hidup kita. Jadi kita harus jelasin nih situation itu ketika kita ngejawab pertanyaan seperti apa. Nanti gue kasih contohnya. Yang kedua T, tasnya dari situation yang mau teman-teman jawab itu apa? Apa yang mau di-achieve? Yang ketiga E, E-nya itu actionnya apa yang teman-teman lakuin. R-nya itu result. So, setiap mau jawab pertanyaan, always think about this framework. S, T, E, and R. Oke, tapi ini aja nggak cukup. Nah, STAR Framework aja nggak cukup. Teman-teman dalam quality jawabannya harus dipikirkan 4 hal yang pasti setiap recruiter atau user itu mencari ini. Apakah 4 hal itu? Yang pertama adalah strategic. Jawaban teman-teman harus strategik, mencontohkan, mensimulasikan strategi thinking teman-teman. Yang kedua, harus menunjukkan leadership skill dan willingness. Yang ketiga adalah team collaboration. Yang keempat adalah harus menunjukkan result. Jadi, STAR teman-teman harus dibungkus dengan 4 topik ini. Yuk, gua kasih contoh gimana caranya menjawab pertanyaan dalam interview dengan menggunakan STAR Framework, tapi quality STAR answer-nya menggunakan 4 poin topik yang tadi gua bahas. Oke, karena gue kerja di FMCG company, di global marketing company, gue selalu ditanya tentang have you ever led an innovation project and how usually you do it. So, jawaban yang benar dengan menggunakan STAR Framework dan menggunakan 4 kualitas tadi seperti apa? Nah, remember, they don't really want to know the exact detail. They want to know how do you tell the story back then. Okay, so S yang pertama, I will answer like this. Okay, this is the time when my brand was having a stagnant growth. And in terms of penetration, not many people buying my product. So I was really telling the interviewer that I had a problem back then, that my brand was stagnant and penetration was low. So people knows exactly what was the situation. Then I go to the T. What was the task? So
I will tell in this answer that the strategy was how can we launch a new product that is aligned with our brand equity, with our core brand identity, but addressing audience that we have never tapped before. So clearly, I address the strategic thinking behind the situation and the action that I'm about to tell. Okay, then go to the action. I will say that, so I lead the initiative with a team of 2. So I'll really showcase that I'm leading a team. I do, and I showcase the leadership point in this topic. I will answer, so I lead the initiative with a team of 2. I was lucky having this 2 very passionate team who is wanting to crack the problems. And another action is I'm ensuring that I did the research and study on why our brand is stagnant. That research showcased that I'm not tapping the right and additional audience, which is the Muslim audience. I'm just making it up, okay? But I really tell the way of doing it by showcasing that I'm leading a team. Okay, then I go to the last framework, which is the R, right? So we need to show what is the result of those action, situation, and the task that we have given earlier in the answer. So the result is that after I launched the Muslim product, which was done in very thorough collaboration with multiple different teams. Look at this. I'm showcasing that I'm not working alone. I'm collaborating with multiple different teams across the board, right? And I will tell them that I achieve the penetration improvement by 100 pips or 200 pips, whichever the number is. But I showcase my answer by showcasing the numbers behind the result, right? So that is approximately the better answer on how do you answer an English question during the interview. So just to recap, you need to use the STAR framework when you're answering something in English. What was the situation? What was the task? What was the action that you took to showcase your achievement? And what was the result? And remember, you need to combine this with the quality of answer, showcasing your leadership, showcasing your strategic thinking, showcasing your detailed result with numbers, right? And of course, you need to showcasing the strategic thinking behind all of those answer that you're trying to package and deliver to the interviewer. Oke, kalau Bro and Sis pengen konsultasi dan di-mentor sama gue tentang bagaimana caranya bisa kerja di luar negeri atau investasi ETF di luar negeri, please isi link di bawah ini ya. Tips kelima, it's all about hungry and humble. So, beberapa kali gue gagal juga bukan karena gue nggak bisa jawab pertanyaannya di English, tapi karena gue jawabnya terlalu confident. Ini penting banget bahwa kalian penting nunjukin hungry, ambitious, success story, etc. ke interviewer teman-teman dalam bahasa Inggris. Tapi jangan lupa tunjukkan humility di dalam jawaban-jawabannya teman-teman. Sebenarnya example sederhananya coba deh lihat pemain-pemain bola kalau mereka ngelakuin hat-trick atau golin 4 kali atau assist 4-5 kali dalam sebuah match. Jawaban mereka tuh bagus banget. Mereka selalu bilang bahwa it's all about 3 points. And I thank my teammates because I had this many goals because they assisted a lot of good assists to me during the match, etc. Right? So they turn back the praise to others because it's a teamwork, right? So always showcasing hungry, but in the other side, show humility also that you still want to learn. That your success in the past is not just because of you, not just because of leadership. It is because of your leadership. It is because of you, but also because of you got support by your boss, with your peers, and so on and so forth. So be humble, be hungry at the same time. That's very important, especially when you meet a lot of bule answering a lot of the question in English. Interview lagi, daftar lagi, cari lagi company yang bisa ngirim lo ke luar negeri atau yang ada di luar negeri yang pengen lo datengin, right? So, dan satu lagi yang penting, teman-teman harus tahu bagaimana caranya bisa secure kerjaan di luar negeri di video yang ini. Great. So, rezeki di tangan Allah, tapi like and subscribe tangan teman-teman. So, please like and subscribe ya. Ciao.